Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat dan karunia sehingga kita dapat berjumpa dalam program Kota Kita bersama saya Amaliatina. Nah, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini Kota Kita tanggal 30 Juli 2024 bertepatan dengan Hari Anti Perdagangan Manusia. Nah, Hari Anti Perdagangan Manusia ini diperingati setiap tahunnya pada tanggal 30 Juli pada tiap tahunnya dengan tujuan untuk meminimalisir kejahatan tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional. Ya, karena memang jika kita lihat kejahatan perdagangan manusia ini memang tidak ada habisnya ya. Dari tahun 2024 di tanggal 19 Maret Bareskrim Polri menerima aduan dugaan ya kasus perdagangan manusia yang terjadi di Jerman. Dan ini menyangkut mahasiswa-mahasiswa yang dengan modus dia ini mengikuti program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan ada sebanyak 1047 korban mahasiswa dan 33 kampus terlibat di situ. Dan juga menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, ini mencatat ada 698 orang yang menjadi korban pada periode 1 Januari sampai 11 Juli 2024. Nah, tentunya banyaknya angka ini jadi perhatian kita bersama. Apa sih yang menyebabkan maraknya kasus perdagangan manusia dan juga bagaimana pencegahan serta langkah lanjutannya? Kita akan bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio MTA TV hari ini. Ada Kak Soim Sahriyanti ST, beliau adalah Direktur Yayasan Kakak Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Soim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya? Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat hari ini ya Kak Soim. Semangat ya. Harus terus semangat ya. Hari ini bertepatan dengan Hari Perdagangan Manusia Internasional ya Kak Soim ya. Nah, sebelum kita masuk nih Kak Soim, kita juga mengundang pemirsa dan pendengar untuk bergabung bersama kami ya melalui telepon di nomor 0271 6793000 atau bisa juga melalui WA dan SMS di nomor 0811 2553.000. Nah, Kak Soim, untuk ini ya sebagai informasi bagi pemirsa nih, apa sih perdagangan manusia itu atau human trafficking itu apa sebenarnya? Iya, human trafficking ya sering disebut dengan kasus trafficking gitu ya. Tapi sebenarnya ketika memaknai tentang perdagangan manusia gitu ya, itu sebenarnya meliputi 3 hal gitu ya. Makanya ini yang harus ditekankan gitu ya. Jadi disebut perdagangan itu ketika ada proses, ada cara dan ada tujuan. Nah, kalau proses itu memang ada perekrutan, kemudian nanti karena hubungannya trafficking itu berpindah tempat gitu ya. Kadang juga ada semacam kayak dia ditempatkan dulu di satu tempat gitu ya, penampungan istilahnya gitu ya. Kemudian ada pemindahan, itu proses. Kemudian kalau cara itu dimaknai bahwa kasus ini biasanya ada caranya, misalkan penculikan gitu ya, atau iming-iming gitu ya, atau kalau tadi Bareskrim tadi yang disebutkan itu untuk tujuan magang gitu ya. Jadi dan itu memang modusnya adalah penipuan gitu ya, modusnya adalah penipuan. Kemudian yang terakhir adalah tujuan ya. Ini harus dimaknai gitu ya, yang namanya perdagangan anak itu tujuannya pasti untuk tujuan eksploitasi gitu ya. Eksploitasinya macam-macam gitu ya. Mungkin kalau kasus yang tadi magang melibatkan sekolah gitu ya, dia eksploitasi di sana itu diambil tenaganya, tidak digaji gitu ya. Kemudian dia tidak mendapatkan hak-haknya, itu eksploitasi. Ada juga yang memang tujuannya itu untuk eksploitasi seksual gitu ya. Ini juga sering terjadi gitu ya, di mana salah satu ketika dia sudah direkrut, dipindahkan, akhirnya dia dipekerjakan sebagai pekerja seksual. Itu juga ada. Karena nanti kita akan bedakan gitu ya antara kasus perdagangan anak dengan penjualan anak gitu ya. Misalkan nih tadi seorang anak bayi misalkan, kemudian dia berpindah tempat, kemudian dengan membayar, kemudian dia sebenarnya dipelihara dengan baik, artinya apa? Artinya memang tidak ada unsur eksploitasi di sini. Nah, itu masuknya bisa dikategorikan sebagai berbagai macam bentuk kasus penjualan anak. Nanti agak bedanya begitu. Makanya kalau ngomongin tentang perdagangan anak, kita itu acuannya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 gitu ya. Itu adalah undang-undang tentang
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau sering disebut dengan Undang-Undang TPPPO. Nah gitu ya. Itu pun juga punya kelemahan undang-undang ini gitu ya. Makanya kenapa ada beberapa kasus yang sebenarnya masuk kategori perdagangan anak, tapi proses di kepolisian dia tidak masuk di perdagangan manusia atau anak begitu. Nanti saya bisa sedikit cerita ya, karena memang kakak itu mendampingi juga anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia gitu ya. Itu. Iya. Dan kira-kira siapa saja sih Kak yang mungkin rentan nih terkena kasus perdagangan manusia ini? Nah, kalau bicara tentang yang rentan ya, karena sebenarnya kalau bicara perdagangan manusia itu dia bisa jadi usianya anak atau dewasa gitu ya. Saya bagi dua aja gitu ya, karena kebetulan kakak itu fokus di anak-anak gitu ya. Jadi ketika dia menimpa pada anak-anak usia di bawah 18 tahun, dia kategorinya adalah korban perdagangan anak. Tapi ketika dia menimpa pada manusia usia 18 tahun, berarti dia masuk kategori perdagangan manusia gitu ya. Nah, siapa yang rentan gitu ya? Anak-anak yang rentan salah satunya atau manusia yang rentan itu adalah satu orang-orang yang memang baru membutuhkan pekerjaan gitu ya. Kenapa? Karena ketika dia membutuhkan kerja gitu ya, pengangguran gitu ya, ada kalanya mereka itu menerima sebuah pekerjaan itu dengan enteng gitu ya. Dengan enteng itu udah deh nggak penting nih pendidikan, yang penting kamu berangkat dulu, nanti gaji gede kok, nah gitu loh. Jadi sebenarnya bagaimana masyarakat kita gitu ya itu mulai kritis gitu ya ketika dia akan mendapatkan sebuah pekerjaan, dia harus tahu gitu ya pendidikannya apa itu jadi penting. Jangan mudah percaya ketika gajinya besar, nggak usah dipikirin. Bahkan ketika ada indikasi udah dia berangkat aja, nggak usah pamit orang tuanya gitu ya, karena nanti yang penting ketika kamu pulang kamu bisa memberikan banyak duit pada orang tua, atau bahkan orang tuanya ngerti gitu kan. Orang tuanya ngerti itu begini, ini kerja, oh tapi syaratnya usianya harus di atas 18 tahun gitu ya. Tapi jangan khawatir Pak, nanti kita bikinkan KTP gitu ya, yang dia usianya di atas 18 tahun sehingga dia bisa berangkat. Indikasi ini gitu ya, karena memang di dalam kasus perdagangan manusia ada kalanya memang apa ya istilahnya ada pemalsuan dokumen. Jadi masyarakat sendiri juga harus belajar bahwa kita dilindungi itu berdasarkan pada identitas kita gitu ya. Jangan sampai ada pemalsuan nama, pemalsuan umur. Ini juga menjadi hal yang perlu dilihat. Kemudian anak-anak yang dia sudah bekerja atau manusia yang sudah bekerja tapi bekerjanya itu di lingkungan yang tidak baik ya. Sering disebut kalau di dalam perlindungan anak itu bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Misalkan anak-anak yang jadi LC, anak-anak yang dia sudah masuk di dunia prostitusi, atau seseorang yang dia ada di dunia prostitusi, itu gampang banget menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan seksual gitu ya, karena memang masyarakat secara umum menganggap kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang pantas diperlakukan seperti itu. Sering disebut dengan perbudakan di zaman modern itu ya begitu sekarang gitu loh. Itu. Dan masyarakat mungkin ya mayoritas mendukung begitu ya Kak ya. Jadi terjadi kayak misalnya kamu itu pantas dapat kerjaan kayak gitu. Betul. Masyarakat sendiri belum punya keperpihakan kalau bahasa saya ya. Karena apa? Kelompok-kelompok masyarakat seperti ini gitu ya, yang dia jadi pekerja seks, itu ada kalanya masyarakat itu menganggap bahwa dia sampah masyarakat gitu ya. Padahal sebenarnya kakak sendiri mendampingi ya beberapa kelompok gitu ya, anak-anak yang sudah masuk di dunia eksploitasi seksual namanya gitu ya. Tetapi sebenarnya di balik kasus itu gitu ya, ada penyebab gitu ya yang menyebabkan anak menjadi korban gitu ya. Sebenarnya kalau bicara tentang anak, kita bicaranya bahwa anak-anak yang berada di situasi pekerjaan terburuk sebenarnya mereka itu adalah korban. Korban yang harus ditolong, dicari tahu kenapa sebabnya gitu ya. Karena nanti pasti ada unsur di mana keluarga itu punya peran yang membuat anak-anaknya berada di dunia seperti itu gitu ya, di dalam pekerjaan terburuk seperti itu gitu ya. Kenapa sih anak bisa masuk gitu ya ke dunia LC misalkan lady karaoke gitu ya. Itu ada penyebabnya juga yang sebenarnya kalau mau ditekankan lagi sebenarnya orang tuanya di mana gitu ya, bagaimana peran dia dalam pengasuhan gitu ya, pasti ujungnya ke situ gitu. Itu kalau bicara perlindungan anak, karena kalau kakak memang lebih banyak masuk gitu ya beberapa kasus perdagangan itu, tapi yang menimpa pada usia anak di bawah 18 tahun gitu. Ya.
Dan tadi juga ada ya Kak ya perbedaan antara perdagangan dan penjualan anak. Betul, Nah, betul. bedanya apa nih Kak? Nah, bedanya begini. Jadi antara perdagangan anak dengan penjualan anak. Jadi kalau penjualan anak belum tentu ada unsur eksploitasi. Tapi kalau perdagangan anak pasti dia ada unsur eksploitasi. Karena salah satu syarat tujuannya itu adalah untuk tujuan eksploitasi begitu. Makanya kalau bicara tentang kasus perdagangan, kita harus tahu gitu ya, rentetan dari awal sampai akhir gitu ya. Oh, ternyata dia direkrut kok. Oh, caranya apa? Caranya ditipu. Dan yang membedakan antara perdagangan manusia dengan perdagangan anak adalah gitu ya, adalah di cara. Kalau anak gitu ya, tanpa dia ditipu, tanpa dia dipaksa, tetap dia masuk kategori perdagangan manusia. Kenapa? Karena memang anak itu dianggap belum mampu melindungi diri mereka sendiri gitu ya, dari berbagai macam pilihan bahkan yang terburuk bagi dirinya. Tapi kalau dia sudah dewasa, dia harus dilihat, lah kok kamu bisa terkena kasus ini, kenapa? Apakah kamu dipaksa? Apakah kamu diculik? Apakah kamu diancam? Itu menjadi salah satu caranya begitu. Dan secara umum nih Kak Soib, mungkin bisa dijelaskan ya bagaimana sih alurnya sampai seseorang ini bisa terjebak dalam praktek perdagangan manusia atau perdagangan anak gitu? Iya, kalau melihat alurnya biasanya sebenarnya ada ya. Jadi namanya perdagangan orang itu biasanya sindikat, itu ya sindikat. Sindikat itu akan bicara tentang oh bagaimana caranya ya. Misalkan dengan cara membujuk, ada sekelompok anak, dia didatangi, kemudian dia dibujuk gitu ya, agar dia mau mengikuti gitu ya, mengikuti keinginan daripada si pelaku ini sendiri. Misalkan kamu mau nggak kerja, kamu kan butuh kerja kan, yuk ikut aku gitu ya. Oh, kerja di mana? Pokoknya nanti kamu akan mendapatkan gaji segini. Nah biasanya temannya ini dia nggak sadar, mungkin dia jadi korban perdagangan, dia akan mengajak temannya yang lain, dan itu pernah terjadi di kota Solo begitu gitu ya. Jadi dia mengajak temannya yang lain, kemudian menjadi sekelompok orang gitu ya, yang akhirnya dia ngikut si perekrut ini gitu ya. Kemudian oleh perekrut ini biasanya dia akan ditempatkan di satu tempat, karena si perekrut ini sudah bekerja sama dengan orang lain gitu ya. Jadi dia kemudian akan dipindahkan atau dikirimkan ke tempat tersebut. Nah di tempat tersebutlah itu namanya tempat tujuan, itu tujuan eksploitasinya di sana. Entah dia jadi pekerja kapal, entah dia menjadi pekerja seksual, entah dia menjadi pembantu rumah tangga yang tidak digaji. Ada banyak hal yang tidak didapatkan oleh korban ini begitu. Berarti memang alurnya panjang dan mungkin bisa beragam gitu ya Kak ya? Bisa beragam, bisa beragam. Makanya kalau tadi yang disebut di awal gitu ya, Bareskrim melihat indikasi perdagangan justru melibatkan sekolah gitu ya. Nah, ini menarik gitu ya, karena dulu pernah marak bahwa perdagangan manusia itu justru melibatkan sekolah. Karena sekolah itu gitu ya, dia punya tempat magang, dia diajak kerjasama dengan pihak lain, silakan anak-anak magang di sini, tapi setelah sampai di tempat tujuan justru dia dieksploitasi, itu masuk kategori perdagangan orang. Makanya hati-hati juga institusi sekolah yang dia membangun kerjasama dengan pihak lain, tempatnya bagaimana, siapa dia bisa berkomunikasi, tidak boleh ada putus hubungan antara dia dengan tempat tersebut, begitu. Jadi ini menjadi salah satu, jangan sampai gitu ya, sekolah yang sebenarnya dia punya niat baik gitu ya, dalam rangka untuk memberikan skill pada anak-anak, justru dia terlibat dalam kasus perdagangan. Karena itu sangat mungkin, sangat mungkin. Dulu pernah marak pada waktunya gitu ya, di mana anak-anak yang jadi korban perdagangan manusia, itu dia justru pengirimnya itu adalah sekolah gitu loh, kerjasamanya dengan sekolah. Karena nanti akan terkait ketika kasus ini terbuka, sekolah ini bisa menjadi salah satu indikasi pelaku gitu ya, yang terlibat. Kenapa? Karena kalau tadi saya gambarkan kasus perdagangan orang itu panjang gitu ya rentetannya gitu ya. Setiap orang yang terlibat dalam rentetan tersebut, dia bisa menjadi indikasi pelaku begitu. Oke. Dan terkadang nih ya, namanya juga anak-anak ya Kak Soim ya. Mungkin anak-anak ini juga tidak sadar gitu, dia ini sedang dalam praktik perdagangan anak, atau misalnya
saya ini sedang dieksploitasi gitu. Anak kan mungkin tidak sadar nih seringnya. Iya. Bagaimana anak-anak ini bisa tahu begitu? Iya, justru ini yang harus dilakukan gitu ya oleh para pihak gitu ya. Salah satunya pemerintah ya. Saya selalu ketika bicara tentang kejahatan, situasi yang menimpa anak-anak, masyarakat, pemerintah itu punya tugas dalam rangka edukasi gitu ya. Kakak sering melakukan gitu ya, karena dulu pernah ada masanya gitu ya, di mana perdagangan anak ini menjadi yang sangat tinggi gitu ya, dengan cara salah satunya penculikan. Mungkin ketika ada satu masa di mana penculikan anak itu sering terjadi, dan itu indikasi adanya perdagangan manusia gitu ya, dalam hal ini korbannya anak gitu ya. Salah satu tujuannya adalah diambil organ tubuhnya gitu ya, itu juga pernah marak gitu ya. Nah sebenarnya melatih anak-anak agar dia punya skill gitu ya, skill untuk melindungi diri sendiri itu menjadi penting gitu ya. Misalkan nih, ketika ada seorang anak, ketika kamu dijemput oleh orang yang tidak dikenal, bagaimana dia bisa menolak? Bagaimana ketika anak itu masih usianya usia dini, bagaimana sekolah itu juga punya sistem gitu ya, ketika anak dijemput siapa yang menjemput dia harus tahu gitu ya. Jadi mungkin itu menjadi salah satu upaya pencegahan gitu ya, ketika perdagangan anak itu bisa dilakukan pencegahannya di situ ya, mulai dari situ, itu pertama. Kemudian yang kedua gitu ya, anak-anak muda gitu ya, kita tahu bahwa banyak anak-anak muda yang sekarang ini bahasanya baru membutuhkan pekerjaan gitu ya. Jadi walaupun membutuhkan pekerjaan, bagaimana dia juga tidak tertutup matanya gitu ya, apapun lah, oke, akan saya ikuti gitu ya. Dia juga harus tahu gitu ya, ketika dia bekerja, di mana tempat dia bekerja, kemudian nomor teleponnya kayak apa gitu ya. Orang tua juga harus memastikan bahwa anaknya bekerja di tempat yang tepat. Nah ini jadi persoalan, karena apa? Orang tua sendiri ada kalanya itu sering menekan anaknya. Kamu udah lulus, kenapa sih nggak kerja-kerja? Kamu ini dia udah saatnya ini. Itu kadang-kadang yang membuat anak-anak ini daya kritisnya kurang gitu lah. Udah deh, yang penting kerja apapun oke gitu ya. Apalagi ketika si perekrut memberikan banyak janji. Ciri khasnya dari beberapa kasus korban perdagangan itu adalah janji-janji yang luar biasa. Santai aja, nanti tugasmu hanya di sana begini kok, kamu digaji ini kok. Nah saya belum keluar nilainya itu, nggak apa-apa, santai aja, saya nanti yang akan menjamin. Itu indikasi gitu ya. Bukan berarti itu perdagangan, tapi itu indikasi. Kemudian kalau ada persoalan, umur saya kan belum ada 18 tahun, gimana ya gitu ya. Udah gak apa-apa, nanti tak bikinkan identitas baru. Harus hati-hati, itu indikasi juga. Karena apa? Kalau kasus itu terungkap itu ya, anak itu nggak bisa dideteksi di mana keberadaannya. Itu salah satu ciri dari perdagangan anak itu begitu. Ketika dia sampai tujuan, dicari pun itu cukup sulit, begitu loh. Karena memang orang tua ataupun wali si anak ini juga tidak tahu begitu pasnya di mana gitu ya tempat bekerjanya. Betul, karena tidak ada informasi. Orang tua sendiri ketika bekerja di mana Bu kemarin? Waduh, di mana ya? Katanya sih di Kutai, karena kakak pernah pernah menangani anak-anak yang dia dikirim sampai ke Kutai. Kutainya mana? Wah saya juga nggak tahu, gitu ya. Loh di sana kontaknya siapa? Wah saya juga nggak tahu. Tahu-tahu anaknya sudah dikirim, nggak ada kabar berita, dia nggak tahu bagaimana kabarnya. Dan biasanya kalau korban-korban perdagangan itu HP-nya disita gitu loh. Jadi dia tidak bisa berkomunikasi dengan... Dia tidak punya akses, dia tidak punya akses dengan dunia di luar. Tidak gitu. ada komunikasi dengan orang tua juga berarti ya Kak ya? Betul. Dan ini kan kita tadi sudah bahas secara umum mungkin ya Kak ya, dan mungkin di Solo nih bagaimana situasinya saat ini Kak Soim? Nah gini, kasus perdagangan manusia gitu ya, itu ada kalanya karena tadi saya cerita ya, rentetannya panjang, ada kalanya sebenarnya masuk kasus itu, tetapi di proses kepolisian tidak masuk itu, gitu ya. Makanya kalau di NGO gitu ya, misalkan kakak, di tingkat nasional kita itu mengembangkan namanya tools untuk melihat apakah kasus itu perdagangan atau bukan, gitu ya. Ada kalanya di kami, kasusnya perdagangan karena dia memenuhi syarat gitu ya. Tetapi di kepolisian itu ada kalanya kan membutuhkan si pelaku itu, barang buktinya apa. Ini yang kadang-kadang kesulitan karena panjang prosesnya dan berbeda tempat gitu ya. Betul. Makanya di kakak gitu ya, ada beberapa kasus yang kita tangani ya.
tahun 2012 kita menangani kasus tentang perdagangan anak gitu ya. Tapi proses di kepolisian maksudnya eksploitasi seksual gitu ya. Kemudian tahun 2016 gitu ya kita menangani kasusnya perdagangan anak, dan memang di kepolisian juga kasus trafficking juga. Ini salah satu kasus yang memang benar-benar dia dijerat pakai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 gitu ya. Artinya apa? Artinya Solo ini ada kasus perdagangan anak gitu ya, dan tujuannya untuk tujuan seksual ya, karena kakak itu memang lebih banyak masuk untuk tujuan seksual. Dulu sebenarnya tahun 2016 itu cukup viral beritanya gitu ya, karena beberapa anak SMP di kota Solo itu indikasi menjadi korban perdagangan anak. Dia dikirim sampai ke Kutai pada waktu itu gitu ya, dan berita itu cukup viral gitu ya, dengan pelaku mengiming-imingi sekelompok anak ini gitu ya untuk bisa bekerja tanpa harus punya ijazah gitu ya, dijanjikan bahwa ketika pulang dia bisa membelikan rumah orang tuanya gitu ya. Siapa sih yang nggak pingin gitu ya anak begitu gitu ya. Akhirnya anak ini mengajak teman-temannya yang lain, berangkatlah dia gitu ya sampai ke tempat tujuan. Si anak itu tidak tahu dibawa kemana, yang dia tahu dia akhirnya sampai di satu tempat, di mana tempat itu menurut versi dari anak-anak itu berada di melewati hutan, akhirnya di satu tempat. Tugasnya itu adalah salah satunya melayani seksual gitu ya. Jadi di prostitusi. Dia tidak mendapatkan imbalan karena apa? Karena perjalanan dia dari Solo menuju ke tempat tujuan itu biayanya gede, dan itu dibebankan pada si anak itu. Dan ketika anak itu tidak menuruti gitu ya di tempat tujuan, dia akan mendapatkan kekerasan fisik. Nah itu ya. Akhirnya dua orang itu bisa lari, kemudian sampai di Solo. Waktu itu memang informasi ke kami gitu ya, karena kami pernah menjemput beberapa korban perdagangan, indikasi perdagangan, kami jemput dari tempat yang bersangkutan, lain kota gitu ya, kita pulangkan gitu ya, kemudian ketika laporan ya tadi, bisa jadi dia masuk perdagangan, bisa jadi dia tidak gitu. Oke, ini Kak Soim kita perlu jeda sebentar ya Kak ya. Kita akan lanjutkan bahas lebih lanjut tentang peran nih Yayasan Kakak Surakarta dalam mengatasi isu perdagangan anak begitu. Baik pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, akan kami lanjutkan perbincangan kami setelah informasi-informasi berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kembali lagi dalam program Kota Kita, masih dengan tema Hari Anti Perdagangan Manusia Internasional. Dan dengan narasumber kita ada Kak Soim Saryanti ST, beliau adalah Direktur Yayasan Kakak Surakarta. Tentunya kami kembali mengundang pemirsa dan pendengar untuk bergabung bersama kami ya, bisa melalui telepon di nomor 0271 679 3000 atau bisa juga melalui WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Kak Soim, kita lanjutkan ya tadi ya, kan kita tadi sudah cerita ya bagaimana perdagangan manusia itu alurnya bagaimana, prosesnya bagaimana, lalu bentuk-bentuk eksploitasinya apa saja gitu. Dan sekarang kita akan bahas secara khusus nih untuk Yayasan Kakak Surakarta. Tadi kan sudah cerita ya beberapa kasus-kasus juga yang pernah ditangani begitu. Nah, lalu menurut Kak Soim nih, kalau di Karesidenan Solo Raya, menurut Kak Soim bagaimana kasusnya? Apakah termasuk banyak atau perlu ada kewaspadaan atau bagaimana nih Kak? Iya, kalau melihat di Solo Raya ya, tadi saya bilang ya, kasus perdagangan manusia atau anak itu akan terungkap jikalau terlaporkan gitu ya. Nah masalahnya ada banyak kasus juga yang dia tidak terlaporkan gitu kan, makanya di kakak sendiri gitu ya, saya sedikit cerita di kakak untuk refleksi ya, bagaimana kita melihat potretnya. Di kakak itu kita mendampingi karena kakak itu lebih banyak bekerja untuk isu seksual gitu ya. Jadi kita mendampingi anak-anak jadi korban eksploitasi seksual gitu ya, yang mana tadi sudah saya sebutkan anak-anak dengan tipe ini biasanya memang mempunyai konsep diri yang negatif. Dia selalu bilang bahwa oh pantas saya diperlakukan seperti ini, oh pantas saya
mendapatkan kekerasan, oh pantas saya tidak dihargai gitu ya. Kenapa? Karena masyarakat sendiri membentuk gitu ya, membentuk bahwa mereka sampah masyarakat gitu ya, bukan menjadi pihak yang harus ditolong. Jadi ketika dia punya kasus, dia tidak melaporkan. Dan ada banyak dari dampingan kami itu, dia sudah jadi korban perdagangan orang, tapi dia melapor itu tidak punya keberanian. Kenapa? Karena juga ada ancaman juga, karena kalau bicara eksploitasi seksual, ada nih gitu ya yang namanya mucikari gitu ya, yang dia itu menjadi perantara begitu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua gitu ya, berproses hukum gitu ya. Memang kalau kita mendapatkan kasus gitu ya, apapun gitu ya, misalkan karena bicara perdagangan manusia, kita sebenarnya sangat dekat dengan bicara eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, atau eksploitasi yang lain. Pokoknya ciri khasnya ada eksploitasi gitu ya. Nah, sebenarnya ketika melaporkan gitu ya, ada kalanya kami itu menyebut para pelapor ini adalah pahlawan gitu ya bagi yang lain. Kenapa? Karena melapor ke polisian itu sebenarnya prosesnya panjang, Kak. Pertama panjang, kedua membutuhkan korban waktu, ketiga membutuhkan korban uang gitu ya. Kenapa? Karena ketika dia di BAP oleh kepolisian ya, bisa jadi itu seharian. Keluarga bisa jadi nggak bekerja gitu ya. Kemudian ketika BAP pun dia butuh makan ya harus beli sendiri gitu ya. Jadi artinya itu menandakan apa? Bahwa melapor ke proses hukum itu adalah menjadi sesuatu yang patut dan pantas diapresiasi. Kenapa? Karena itu menjadi peringatan gitu ya di masyarakat, bahwa itu menjadi media masyarakat edukasi untuk mendapatkan efek jera. Oh, nggak main-main ya, kasus begitu ancamannya bisa 15 tahun ya, atau bahkan bisa seumur hidup ya. Itu harus ditekankan gitu ya. Makanya kalau ada banyak kasus kekerasan eksploitasi seksual atau bahkan indikasi dari perdagangan manusia yang tidak dilaporkan, artinya itu seperti mengaminkan gitu loh. Dan mewajarkan gitu ya, Kak ya. Pelaku gitu ya, yang dalam hal ini karena tadi saya bicara prosesnya panjang, melibatkan banyak orang, mereka akan merasa aman gitu loh. Karena memang perdagangan manusia itu sering disebut dengan bentuk-bentuk perbudakan di zaman modern gitu ya. Dan diindikasikan memang kejahatan ini mendatangkan banyak keuntungan gitu ya. Kalau dulu catatannya itu keuntungannya itu terbesar nomor 2 setelah penjualan persenjataan gitu ya. Jadi ketika melibatkan banyak orang, semua orang itu punya bagian gitu ya. Betul. Sementara mungkin gitu ya, dari mulai perekrutan dia tidak ngerti oh bahwa itu ditujukan untuk perdagangan manusia. Ketika dilaporkan, justru perekrut ini biasanya gitu ya yang mendapatkan sanksi hukuman gitu ya. Sementara yang lain karena prosesnya panjang, ada kalanya dia sulit tersentuh oleh hukum begitu loh. Makanya saya pikir gitu ya, kalau bicara tentang perdagangan manusia, perdagangan anak, upaya untuk pencegahan ini menjadi hal yang amat sangat ditekankan. Mengingat apa? Prosesnya panjang gitu ya. Mungkin kepolisian juga punya kesulitan gitu ya dalam rangka untuk menangkap indikasi pelaku-pelaku ini begitu. Iya, tadi kan juga sudah disebutkan ya Kak Soim ya, bagaimana alur pelaporan ini sangat panjang dan ribet mungkin ya untuk korban. Betul. Nah, di sini Yayasan Kakak tentunya berperan nih. Peran apa saja yang dilakukan oleh Yayasan Kakak Surakarta dalam mendampingi korban? Iya, Kakak pernah mendampingi beberapa kasus perdagangan anak gitu ya. Yang kita lakukan satu, menguatkan anaknya. Ayo, kamu harus bisa melindungi diri kamu sendiri. Biar apa? Biar pelaku jera. Memberikan motivasi kepada anak-anak itu juga tidak mudah gitu loh. Karena ada kalanya proses hukum itu di tengah jalan, udah Mbak aku mau mundur aja deh, capek gitu ya. Itu pun kita harus kasih motivasi. Yang kedua, dukungan dan motivasi kepada keluarganya gitu ya. Ada kalanya korban yang kami dampingi itu, keluarga itu sudah punya semangat luar biasa, tapi apa? Masyarakat sekitar nggak mendukung. Ada kalanya malah menyalahkan. Nah, kamu jadi orang tua bagaimana ini. Justru itu membuat kalau dilaporkan banyak orang tidak tahu gitu kan. Tapi karena dilaporkan masyarakat tahu. Ada kalanya kalau media tahu bisa terungkap atau bahkan bisa viral gitu ya. Dan itu mendorong kan korban selanjutnya ya. Betul. Sebenarnya viral, kita tahu ya kadang kalanya ada istilah bahwa
Kalau nggak viral nggak berproses hukum gitu ya. Tapi ingat ya, viral itu kadang-kadang menjadikan korban itu semakin terviktimisasi gitu ya. Jadi ada kalanya dia sudah lupa menjadi stres karena banyak berita yang beredar. Ketika berita beredar, dia terima, ini beritamu ya, ini, dan itu terjadi di kami juga gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya ngomongin tentang perlindungan anak, peran media itu juga cukup besar. Bagaimana dia membuat pemberitaan itu tidak yang memojokkan atau membuat si korban itu karena judulnya menghebohkan gitu ya, sehingga membuat orang-orang itu beramai-ramai mencari, beramai-ramai share, beramai-ramai kemudian posting ulang gitu ya, bahkan beramai-ramai membuat status gitu ya, yang kadang-kala itu pasti akan sampai di tingkat korbannya. Makanya penguatan di anak dan keluarga ini yang senantiasa kakak lakukan gitu ya, sehingga dia punya kemampuan untuk bisa bersaksi gitu ya. Karena sebenarnya kalau laporan itu bagaimana dia bisa bersaksi, bagaimana dia bisa speak up, bagaimana bisa bercerita dengan jujur tanpa ditutup-tutupi, itu yang terpenting begitu. Dan tentunya peran ini sangat dibutuhkan ya untuk korban, karena tidak semua orang nih berani ya Kak ya untuk speak up atau untuk melaporkan gitu, dengan mungkin melihat juga prosesnya yang panjang dan juga mungkin adanya indikasi ancaman nih kepada korban. Iya, gitu ya. Iya, ancaman pasti. Karena apa? Karena perdagangan manusia itu melibatkan banyak orang, sering disebut dengan sindikat gitu ya. Bahkan sindikat ini bisa jadi dari level yang penerima sampai perekrut nggak kenal gitu loh. Makanya sering ya ada beberapa kasus di KK itu dilaporkan, bahkan si perekrut ini tidak tahu bahwa ditujukan untuk itu gitu loh. Oh, saya nggak ngerti, saya taunya memang hanya saya suruh mencari orang yang mau, sementara dia jadi apa dia nggak ngerti gitu ya. Makanya ini kehati-hatiannya di sini gitu ya. Belum nanti kalau melibatkan aparat. Jadi aparat itu juga susah ya, ketika perdagangan apakah bisa diketahui orang tuanya, bisa jadi. Oh iya, anak saya mau bekerja gitu ya, cuman syaratnya usianya harus 18 tahun gitu kan. Terus gak apa-apa, nanti saya carikan identitas. Datanglah dia ke desa, misalkan kepala desa, Pak saya mau minta tolong anak saya umurnya dirubah jadi ini karena ini. Hati-hati juga, itu indikasi gitu kan. Itu indikasi yang harus diwaspadai oleh orang tua, oleh aparat, jikalau ada keinginan untuk pemalsuan identitas, baik perubahan nama, perubahan umur, stop, jangan dilayani gitu ya. Itu salah satu bentuk-bentuk untuk melakukan upaya pencegahan di tingkat masyarakat gitu. Tentunya semua harus berperan ya Kak ya. Iya. Tidak hanya mungkin yayasan Kakak saja sebagai lembaga LSM, tapi juga peran masyarakat, peran aparat, peran keluarga, orang tua tentunya juga sangat penting dalam hal ini ya. Nah, lalu kan tadi ada nih beberapa korban-korban yang mungkin tidak berani nih Kak untuk speak up atau melaporkan. Nah, langkah apa yang dilakukan oleh Yayasan Kakak Surakarta nih untuk ayo kamu harus speak up, kamu harus lapor untuk dapatkan hak-hak kamu, gitu, apa yang dilakukan? Iya, memang ya kalau ngomongin korban sekali lagi ya, satu saya tekankan, korban itu biasanya dari keluarga yang tidak punya gitu ya. Yang kedua, akses informasinya minim gitu kan. Jadi ketika kakak mendampingi korban, kita selalu tekankan, oh bahwa kamu itu punya hak untuk dilindungi, oh bahwa kamu itu punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ayo lapor, nanti kita akan kuatkan. Tetapi itu ya, Kak ya, itu salah satu tantangannya adalah kami tidak bisa memaksa keluarga korban itu untuk melaporkan gitu ya. Yang kami bisa lakukan adalah memberikan konseling gitu ya, sehingga dia punya kemampuan speak up gitu ya, punya keberanian untuk melapor gitu ya. Tetapi jikalau gitu ya keluarga itu memutuskan tidak mau melapor, itu agak susah juga di kami gitu ya. Jadi dan macam-macam, ada keluarga yang penguatan kita lakukan dalam 1 hari 2 hari, oh dia berdaya, oke Mbak saya mau melapor gitu ya. Tapi ada juga keluarga yang kita sudah kuatkan, ini keputusan terakhir demi kebaikan kami memutuskan untuk tidak melapor. Ya kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena melapor itu memang dibutuhkan keberanian gitu ya. Ketika dia dipanggil oleh kepolisian untuk BAP, ya dia harus datang. Dia harus bisa bercerita kasusnya. Kalau dia tidak bisa, polisi pun juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi memang tantangannya di situ. Proses hukum itu tantangannya adalah keberanian daripada keluarga, keberanian dari korban, dukungan dari masyarakat. Memang kami kakak itu ya sebagai pendamping kita memberikan penguatan. Tapi saya pikir
tetangga sekitar, masyarakat, itu bagaimana dia punya keperpihakan. Kalau kamu mau gitu ya berproses hukum, kami dukung. Kami pernah gitu ya, kami pernah justru yang mendukung itu adalah Pak RW-nya. Pak RW-nya yang lapor ke kami, Pak RW-nya saya nanti yang bertanggung jawab, Pak RW-nya ini. Kasus itu berjalan dengan baik. Sampai kemudian ada sanksi yang diberikan oleh pelaku dalam kasus itu. Itu saya pikir sebuah pembelajaran yang luar biasa gitu ya, bahwa ngomongin tentang perlindungan anak, kita bicara tentang orang-orang yang ada di sekitar anak itu sendiri, begitu ya. Jadi ketika Pak RW-nya tahu, dia tidak berdiam diri, dia speak up, yang melapor telepon saya juga Pak RW, saya datangi Pak RW-nya, nanti kalau lapor ada konsekuensi, Bapak harus ini, oh oke, saya siap, luar biasa itu bagi saya gitu loh. Patut diapresiasi ya, karena memang ini adalah perhatian bersama begitu, tidak hanya mungkin korban dan keluarganya, tapi lingkungan sekitarnya juga berperan dalam hal ini. Nah, tadi kan langkah pentingnya untuk menghindari nih adalah adanya pencegahan. Nah, Yayasan Kakak Surakarta tentunya berperan juga dalam pencegahan. Ini kegiatannya apa saja kira-kira Kak? Mungkin penyuluhan atau bagaimana gitu? Iya, pencegahan pasti ya, bahkan saya sendiri tadi tekankan gitu ya, alangkah baiknya kalau kita mencegah, karena kalau sudah terjadi kasus, ribetnya luar biasa gitu ya. Jadi kakak melakukan edukasi ya ke sekolah-sekolah, kita punya modul yang kita sudah kembangkan gitu ya, berkaitan dengan perdagangan orang. Sebenarnya simple, itu permainan gitu. Jadi permainan itu kita bisa menata permainan itu, anak-anak suruh mempelajari gitu ya, dan kita masuknya adalah anak-anak yang bahasanya dia sudah siap kerja gitu ya, dari tingkat SMA. Dia cukup ketika bekerja, ada pemalsuan, nggak masalah, dia akan lompat di situ. Nanti ketika dia selesai gitu ya di permainan, dia akan dikategorikan apakah kamu itu beresiko tinggi jadi korban, atau kamu beresiko rendah, kamu orang yang tahan terhadap isu-isu tentang perdagangan orang, mereka akan belajar itu, gitu ya. Itu kita lakukan untuk anak-anak. Itu pun kita lakukan gitu ya bagi guru, mengingat tadi yang dibilang bahwa ada kasus di mana justru tempat magang itulah menjadi media terjadinya eksploitasi. Jadi kita kenalkan juga kepada guru-guru tentang indikasi-indikasi kejahatan human trafficking ini. Kemudian kita masuk di orang tua juga. Kakak pernah membuat sebuah film, yang film itu menjadi media campaign di tingkat masyarakat gitu ya, yang menggambarkan bagaimana seorang anak yang butuh kerja, bagaimana orang tua mendukung, bagaimana pelaku itu melakukan upaya rayuan terhadap si anak. Sebenarnya film ini saya pikir bisa menjadi gambaran tentang terjadinya perdagangan orang tanpa disadari gitu ya. Dan itu sebenarnya memberikan warning di tingkat masyarakat, jikalau kamu terjadi kasus seperti itu, apa yang harus dilakukan. Itu juga kita lakukan juga begitu. Dan tentunya penyuluhan ini tadi ya tidak hanya dilakukan kepada anak-anak saja, anak-anak sekolah, tapi juga guru dan orang tua, juga masyarakat ya. Betul, betul. Saya hanya mau menekankan ya, sebenarnya kasus seperti ini orang tua punya peran yang besar gitu ya. Ada orang tua yang kadang-kala berpikir begini ya, anak itu adalah aset gitu ya. Jadi ketika saya sudah menyekolahkan, dia harus bekerja, kemudian dia membalas budi gitu ya. Yang itu kadang-kadang diungkapkan dengan, ayo dong kamu bekerja, sudah saatnya kamu itu mengerti orang tua kayak gitu ya. Itu kadang-kadang membuat anak-anak itu dalam kondisi yang tidak bisa berpikir cerdas. Yang penting saya bekerja, yang penting saya mendapatkan imbalan gitu ya, atau gaji, nggak penting dia tahu kerja di mana. Nah itu menjadi salah satu indikasi-indikasi bahwa kasus dari perdagangan orang itu bisa terjadi begitu. Pastinya, dan tentunya peran orang tua sangat besar di sini ya, betul, karena anak-anak ini adalah tanggung jawab orang tua, juga tanggung jawab lingkungan masyarakat, karena anak-anak kan mungkin tidak tahu ya, atau mungkin belum bisa mengetahui secara lebih jelas nih apa gitu, dan orang tua tentunya berperan, sekali lagi orang tua sangat berperan dalam hal ini. Ya, terima kasih Kak Soim Saryanti sudah menyempatkan waktunya hari ini ke MTA TV untuk berbincang nih tentang Hari Anti Perdagangan Manusia. Semoga di Solo aman-aman saja ya Kak. Semoga aman-aman saja ya, karena memang yang diminta kita bagaimana anak-anak terlindungi ya. Bahkan tagline-nya kemarin tuh anak terlindungi, Indonesia maju gitu ya. Indonesia maju ya. Terima kasih Kak Soim, semoga sehat selalu, semoga bisa bertemu kembali di studio MTA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, usai sudah berjumpaan kita dalam program Kota Kita hari ini. Terus saksikan program Kota Kita setiap hari Selasa pukul 9 hanya di MTA TV, channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.